Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mohon izin saya Haryanto, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2025. Di mana pada kesempatan ini saya ingin sharing dan berbagi review jurnal dan artikel. Di mana jurnal yang saya dapat itu adalah Road to the Better Work-Life Balance, Lean Redesign, and Daily Work Time Among Primary Care Physicians. Di mana penelitinya adalah dari Dorothy Yang, Gabriela Mujal, Ang Ki Jin, dan Su Yin Liang. Untuk jurnalnya itu bisa di-download di link ini atau di-scan di barcode ini. Sudah saya siapkan di drive kami. Kemudian saya cek untuk jurnal ini, saya coba cek jurnalnya, bahwa saya cek jurnalnya seperti ini, ya kan? Oke, Road Better Work-Life Balance, Lean Redesign, and Daily Work Time Among Primary Care ini bisa di-download. Nah, saya coba cek di Google Scholar. Untuk indeksasinya jurnal yang saya dapat ini yaitu bagus, yaitu di indeksasinya adalah Q1 dan di Scopus itu. Jadi untuk jurnal ini itu reputasinya baik dan diakui secara internasional. Review jurnalnya yaitu adalah jurnalnya dengan judul tadi saya sebutkan, untuk penulisnya tadi saya sebutkan dengan nama jurnalnya, berarti jurnal ini dipublikasikan di Journal of General Internal Medicine JGIM, dipublikasi tahun 2021. Untuk ringkasan dari jurnal ini, setelah saya membaca sepemahaman saya bahwa latar belakang jurnal ini adalah dari peneliti melihat tingginya tuntutan dan angka burnout atau kelelahan beban kerja dan administrasi dokter di layanan primer. Selain itu juga ada studi yang menunjukkan bahwa 44 dokter bekerja itu hampir 60 jam per minggu, yaitu sekitar lebih dari 8 jam per hari. Terus untuk selain itu banyak waktu yang tersisa dipakai untuk tugas administrasi atau desktop medicine di Reka Medis atau di Amerika, dan jurnal ini disebut sebagai EHR. Jadi ternyata banyak juga waktu yang tersisa yang dipakai oleh dokter untuk melakukan tugas administrasi atau desktop medicine. Lean adaptasi terhadap industri itu digunakan sebagai salah satu cara atau jalan keluar untuk optimalisasi dan efisiensi pekerjaan para tenaga medis. Inilah latar belakang yang membuat jurnal ini dilakukan. Untuk ringkasannya, setelah tadi adalah latar belakang, ringkasannya dari metode penelitian. Desain yang digunakan itu adalah observasional longitudinal dengan waktu 6 tahun, lumayan lama, menggunakan interrupted time series analysis. Subjek yang digunakan adalah 317 dokter layanan primer di 46 departemen atau klinik. Jadi ada 46 departemen atau klinik, kita ngomong 46 fasiankes lah klinik, dengan jumlah dokter itu 317. Dari 46 itu 46 klinik atau fasiankes tadi diambil data adalah 92 juta log akses, di mana sudah terstandarisasi EPIC EHR. Mana ada standarisasi di Amerika yaitu menggunakan EPIC EHR untuk melacak dan menilai waktu kerja dokter secara objektif. Untuk intervensinya, pengimplementasian Lean serial dengan menggunakan prinsip 5S, yaitu adalah short, set in order, shine, standardize, dan sustain. Selain itu juga intervensinya adalah alur kerja yang ramping. Kita langsung lari ke hasil dan kesimpulan dari yang sudah saya baca. Untuk hasil dan kesimpulan dari jurnal yang ini adalah hasilnya
pada tahun pertama Lean, waktu desktop medicine itu berkurang 10% setelah menggunakan sistem itu, dan waktu kerja lembur itu juga berkurang, yaitu sekitar 8,3. Itu di tahun pertama. Untuk di tahun ketiga, kalau diakumulasi total itu sudah berkurang hampir 20% jam kerja harian. Ini kalau dispesifikan adalah 1 jam 52 menit per hari, atau sekitar 2 jam. Waktu yang sangat lumayan, 2 jam. Sehingga waktu kunjungan pasien bertemu dengan dokter akhirnya juga berkurang karena efisien. Itu ya, berkurang, yaitu 18,6% di tahun ketiga. Otomatis berarti bisa kualitas pelayanannya lebih baik, atau jumlah pasien yang dirawat itu juga semakin banyak. Itulah yang membuat menunjukkan terjadi efisiensi waktu tatap muka antara dokter dengan pasien. Untuk kesimpulannya, implementasi Lean itu terbukti memiliki keterkaitan dengan penghematan waktu yang sangat signifikan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pengurangan beban kerja yang awalnya terjadi pada petugas administrasi atau desktop medicine dan waktu lembur yang akhirnya berpengaruh tadi pada total jam kerja harian. Jadi tadi bisa efektif waktu itu 2 jam, hampir 2 jam, 1 jam 52. Lean itu berpotensi menciptakan efisiensi kerja, itu benar sekali, memberikan dokter kesempatan lebih dalam otomisasi profesional yang akhirnya mempengaruhi work-life balance di dokter itu. Itulah, jadi dari penelitian ini ternyata EHR, Electronic Health Record, itu sangat membantu kinerja dokter dalam pelayanan kesehatan. Nah, oke. Setelah kesimpulan itu, semampu saya memberikan kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihan, kami melihat adalah desain penelitian ini yang sangat kuat ya, karena dengan studi longitudinal 6 tahun dengan interrupted time series itu sangat baik untuk melihat dampak secara bertahap karena timing atau waktunya 6 tahun. Selain itu, datanya objektif. Kenapa? Karena 92 juta log EHR itu lumayan besar data, dan bukan data survei atau self-report yang subjektif dan kadang rentan dengan bias. Selain itu, datanya itu komprehensif, cukup lengkap yang dilakukan untuk penelitian. Keterbatasan yang bisa saya temukan semampu saya itu adalah generalisasi, bahwa dilakukan itu di satu sistem yang besar, sistem besar di Amerika Serikat, di mana itu termasuk negara maju, negara yang semuanya itu sudah terkoneksi dengan baik, sistemnya tertata dengan baik, dan ada kemungkinan ketika ini diimplementasikan ke suatu negara yang lain, mungkin hasilnya juga berbeda. Kemudian keterbatasan yang saya dapat itu adalah tidak ada kontrol, tidak ada kelompok kontrol, sehingga tidak bisa membuktikan hubungan sebab dan akibat secara murni karena tidak ada kontrolnya. Kemudian fokusnya di waktu, yaitu berapa efisien waktunya, belum sampai melihat dampak langsung dari burnout dokter. Selain itu juga kepuasan pasien, selain itu juga kualitas layanan. Seperti itu. Nah, untuk relevansi dengan pelayanan di Indonesia sangat relevan sekali ya, karena di Indonesia sekarang negara yang cukup berkembang dengan beban kerja rumah sakit sangat relevan, di mana beban kerja rumah sakit di Indonesia kan sangat tinggi sekali. Ada era JKN, BPJS, digitalisasi sistem rumah sakit, kemudian Satu Sehat yang sangat tinggi sekali, di mana itu sangat membebani dokter dalam pelayanan.
sangat relevan sekali. Kemudian yang kedua adalah relevansinya, isu ini universal, di mana desktop medicine dan waktu pelayanan itu juga dirasakan dialami oleh dokter yang ada di Indonesia. Kemudian solusi konkret Lean ini menawarkan framework terstruktur untuk perbaikan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit atau di Fasiankes. Ya, karena memang dengan adanya EHR yang tersistematis, tersentral, big datanya terstandarisasi, itu sangat kita harapkan bisa meningkatkan atau memberikan perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nah, untuk refleksinya dengan pelayanan di Indonesia, bahwa efisiensi itu ternyata tidak hanya di sistem SIM-RS-nya saja ternyata, tapi juga desainnya dan pengaplikasiannya di lapangan. Untuk desain dan pengaplikasiannya mungkin ini faktor luar yang sangat mempengaruhi, yaitu dari data sentral di rumah sakit, kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah lokal, itu daerah itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian dengan refleksi yang kedua adalah dengan beban administrasi di stop medicine ini bisa menjadi kunci, dimana dengan beban administrasi yang berkurang itu bisa diharapkan itu bisa menjadi kunci untuk peningkatan mutu. Karena apa? Karena operator dalam hal ini dokter itu waktunya bisa digunakan semaksimal mungkin sehingga untuk mencegah burnout. Kemudian prinsip Lean, yaitu 5S tadi, itu bisa diterapkan untuk menciptakan efisiensi tanpa harus menunggu teknologi yang canggih. Sebenarnya teknologi tidak harus canggih, tapi yang penting adalah terstruktur, terintegrasi, dan terstandarisasi. Seperti itu. Itu adalah refleksi yang bisa saya dapat dari penelitian ini, di mana saya korelasikan dengan pelayanan yang ada di Indonesia. Demikian untuk review jurnal yang saya dapat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.